Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalian setuju kan kalau dunia anak-anak zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman kita dulu? Dulu, kita bermain di luar rumah, berlari-lari, dan bermain dengan teman-teman di taman. Sekarang, anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar gadget mereka. Sekarang ada internet dan media sosial yang bisa diakses dengan mudah. Dengan satu klik, mereka bisa terhubung dengan dunia luar, mendapatkan informasi, dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Hampir semua anak-anak main internet, entah itu untuk cari hiburan, ngobrol sama teman, atau belajar. Internet telah menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Bahkan di sekolah, mereka menggunakan internet untuk mencari informasi dan menyelesaikan tugas-tugas mereka. Tapi, sayangnya, kemudahan ini juga punya sisi gelapnya. Ada banyak konten yang tidak sesuai untuk anak-anak yang bisa mereka temukan dengan mudah. Ada banyak konten negatif yang bisa dengan mudah dilihat oleh anak-anak, bahkan tanpa kita sadari. Konten-konten ini bisa berdampak buruk pada perkembangan mental dan emosional mereka. Nah, sebagai orang tua dan guru, kita perlu banget nih paham tentang dunia maya ini. Kita harus tahu apa saja yang bisa ditemukan anak-anak di internet dan bagaimana cara mengawasi mereka. Kita harus tahu apa saja bahayanya dan bagaimana cara melindungi anak-anak dari dampak buruknya. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, seperti menggunakan aplikasi pengawasan, memberikan edukasi tentang penggunaan internet yang aman, dan selalu berkomunikasi dengan anak-anak tentang apa yang mereka lihat dan lakukan di internet. Yuk, kita jaga anak-anak kita agar tetap aman dan pintar dalam menggunakan internet. Dengan bimbingan dan pengawasan yang tepat, kita bisa membantu mereka memanfaatkan teknologi dengan bijak dan menghindari bahaya yang ada di dunia maya. Teman-teman, konten negatif di media sosial itu bisa bahaya banget loh untuk anak-anak. Banyak dari kita yang tidak menyadari betapa besar pengaruhnya. Coba bayangkan, kalau setiap hari anak-anak melihat konten yang isinya pamer barang-barang mewah, mereka bisa merasa tertekan dan tidak puas dengan kehidupan mereka sendiri. Lama-lama mereka bisa merasa iri dan kurang bersyukur dengan apa yang mereka punya. Ini bisa mempengaruhi kesehatan mental mereka, membuat mereka merasa rendah diri dan tidak berharga. Atau kalau mereka sering melihat video kekerasan, mereka bisa menganggap kekerasan itu hal yang biasa dan normal. Mereka bisa menjadi kurang sensitif terhadap penderitaan orang lain dan bahkan mungkin meniru perilaku tersebut. Parahnya lagi, mereka bisa meniru perilaku tersebut di dunia nyata, yang tentunya sangat berbahaya. Makanya, kita harus hati-hati ya. Media sosial itu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, bisa memberikan informasi dan hiburan. Tapi di sisi lain, bisa membawa dampak negatif yang besar jika tidak digunakan dengan bijak. Sebagai orang tua dan pendidik, kita harus selalu mengawasi dan membimbing anak-anak dalam menggunakan media sosial. Banyak penelitian yang menunjukkan dampak buruk dari penggunaan media sosial yang berlebihan loh. Misalnya, sebuah penelitian dari Amerika menemukan bahwa anak-anak remaja yang terlalu sering main media sosial cenderung lebih mudah cemas dan depresi. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa melihat konten yang tidak pantas bisa mengganggu perkembangan otak dan emosi anak. Nah, ini peringatan untuk kita semua. Kita tidak boleh mengabaikan bukti-bukti ilmiah ini. Di dunia maya, ada juga ancaman yang disebut cyberbullying. Cyberbullying ini bisa terjadi pada siapa saja, termasuk anak-anak kita. Mereka bisa menjadi korban tanpa kita sadari. Pelakunya bisa dengan mudah mengejek, menghina, bahkan mengancam korbannya di media sosial. Mereka seringkali bersembunyi di balik anonimitas. Selain itu, anak-anak juga bisa kecanduan media sosial. Mereka menghabiskan berjam-jam di depan layar tanpa menyadari dampak negatifnya. Mereka jadi lupa waktu, lupa belajar, bahkan lupa makan karena terlalu asik main internet. Ini bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental mereka. Tugas kita nih, untuk membantu mereka agar bisa menyeimbangkan waktu antara dunia nyata dan dunia maya. Kita harus mengajarkan mereka tentang penggunaan internet yang sehat dan bertanggung jawab. Dengan bimbingan yang tepat, anak-anak bisa menikmati manfaat teknologi tanpa terjebak dalam bahayanya. Mari kita sini jak parenting kaum sunya ma. Lalu,
Apa yang bisa kita lakukan? Nah, orang tua punya peran yang sangat penting dalam mendampingi anak-anak di dunia maya. Batasi waktu mereka bermain gadget, awasi konten yang mereka lihat, dan ajarkan mereka etika dalam bermedia sosial sejak dini. Sekolah juga harus ikut berperan nih. Masukkan materi tentang internet sehat ke dalam pelajaran. Ajak anak-anak untuk berpikir kritis terhadap konten yang mereka temui di media sosial. Ingat ya, teman-teman, melarang anak-anak main internet bukanlah solusi yang tepat. Daripada melarang, lebih baik ajak mereka ngobrol. Dengarkan mereka dan jelaskan dengan bahasa yang mudah mereka pahami tentang bahaya internet dan cara menggunakannya dengan baik. Beri pengertian bahwa media sosial itu hanya alat. Kalau digunakan dengan benar, akan bermanfaat. Tapi kalau disalahgunakan, bisa berbahaya. Melindungi anak-anak dari bahaya internet adalah tugas kita bersama. Orang tua, guru, dan masyarakat harus bekerja sama. Kita perlu membekali anak-anak dengan pengetahuan tentang internet sehat. Mari kita ciptakan lingkungan digital yang aman dan nyaman untuk anak-anak kita. Dengan begitu, mereka bisa menjelajahi dunia maya dengan aman dan bertanggung jawab. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Kita semua pasti ingin mereka tumbuh menjadi anak yang pintar, kreatif, dan berakhlak mulia. Jangan sampai media sosial merusak masa depan mereka. Mari kita bimbing mereka agar bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak. Semoga dengan usaha kita bersama, anak-anak Indonesia bisa tumbuh menjadi generasi yang tangguh dan berkarakter di era digital ini.